warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semua Ananda Ibu hadir untuk mengikuti pelajaran pada hari ini? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Ananda Ibu, sekali lagi Ibu ingatkan, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan ya, karena kita masih dalam masa pandemi. Nah, Ananda Ibu semuanya, pada hari ini kita akan masuk kepada pembelajaran kedua. Nah, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Coba tadi siapa Ananda Ibu yang lebih dahulu datang? Kepada Bani disilahkan untuk memimpin doa ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ananda Ibu sudah selesai berdoa. Sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini, yaitu yang pertama, dengan mengamati berbagai bentuk bangun datar, Ananda Ibu mampu menyebutkan contoh-contoh segi banyak di sekitar dengan benar. Lalu yang kedua, dengan diskusi dan penugasan, Ananda Ibu semua mampu menuliskan konsep segi banyak dalam bentuk diagram flyer. Contohnya, yang bukan contohnya, ciri-ciri dan definisi dengan benar. Lalu yang ketiga, dengan mengamati, Ananda Ibu mampu mengidentifikasi dasar-dasar gerakan tari bengong jempa dengan posisi tubuh berdiri dengan benar. Lalu yang keempat, setelah melihat contoh, Ananda Ibu membuat dasar-dasar gerakan tari bengong jempa dengan posisi tubuh berdiri diiringi hitungan dari Ibu dengan benar. Lalu dengan diskusi dan penugasan, Ananda Ibu semua mampu mempresentasikan keberagaman yang ada di Indonesia dengan benar. Lalu dengan berdiskusi, Ananda Ibu mampu menemukan makna persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dengan benar. Ananda Ibu, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oleh karena itu, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita sedikit berdiskusi ya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai pawai budaya, kan sudah ada teks tentang pawai budaya. Nah, siapa dari antara Ananda Ibu yang masih ingat tentang cerita pada pawai budaya? Ya, benar sekali bahwa di dalam cerita pawai budaya itu terdapat beberapa keragaman dari budaya dan adat di Indonesia. Nah, hal ini pawai budaya itu selalu ada setiap tahunnya dan biasanya diikuti dengan pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia. Apalagi yang Ananda bisa petik dari cerita pawai budaya? Benar, juga ada keragaman alat musik, keragaman baju adatnya, dan juga keragaman bentuk dari alat musiknya. Nah, ini merupakan contoh gambar dari pawai budaya. Sekarang, Ibu akan membagi Ananda Ibu menjadi beberapa kelompok. Nanti tugas di dalam kelompoknya yaitu Ananda Ibu mengamati ya gambar pawai budaya yang tadi sudah kita ceritakan. Lalu identifikasilah bangun datar apa saja yang Ananda Ibu temui pada gambar tersebut. Tuliskan nama dan bangunnya. Lalu jika ada bangun yang Ananda tidak tahu namanya, silahkan gambarkan saja. Nanti kita akan diskusikan jawabannya dengan kelompok lain. Mengerti? Apakah Ananda Ibu semua sudah menemukan bangun datarnya? Oke, sekarang Ibu minta kelompok mana yang mau maju duluan? Oke, kelompok 3 silahkan maju dan sebutkan hasil identifikasi dalam kelompoknya ya. Bangun apa saja yang sudah Ananda temui pada gambar tentang cerita pawai budaya. Nah, Ananda Ibu semuanya, bangun-bangun tadi bisa kita kelompokkan ya menjadi bangun segi banyak dan bangun yang bukan segi banyak. Ananda Ibu tahu apa itu bangun segi banyak dan bangun yang bukan segi banyak?
maksudnya segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Apakah Ananda Ibu mengerti perbedaannya? Benar sekali, segi banyak beraturan itu memiliki ciri-ciri, yaitu semua sisinya hampir sama, sudut-sudutnya juga sama, dan bentuknya itu juga simetris. Lalu ada segi banyak yang tidak beraturan. Maksudnya di sini segi banyak yang tidak beraturan ini misalkan sisi-sisinya tidak sama, sudut-sudutnya tidak sama, dan bentuknya bisa berubah-ubah. Contohnya segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, persegi panjang, belah ketupat, dan lain-lain. Nah, sekarang Ananda Ibu perhatikan ya gambar berikut. Apa yang bisa Ananda temukan dari gambar tersebut? Benar sekali, ada gambar dari segi banyak. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai manfaat dari segi banyak. Misalkan pada sarang lebah ada bentuk segi banyak, segi 5, betul sekali. Lalu Ananda Ibu apalagi ya manfaat yang kira-kira kita temui dari segi banyak di sekitar kita? Silahkan Ananda Ibu tuliskan nanti ya di buku latihannya. Nah, Ananda, dengan berbagai manfaat yang tadi, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan berbagai bentuk di sekitar kita sehingga bisa kita manfaatkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ananda Ibu coba perhatikan pada halaman 21 di buku siswanya. Di situ Ananda akan menemukan tentang diagram, ya kan? Diagram segi banyak, mana nanti Ananda mengisi satu persatu dari diagram tersebut. Apakah Ananda sudah bisa mengisinya? Silahkan kerjakan di buku latihan Ananda semua ya tentang diagram ini. Nah, Ananda Ibu semuanya, lanjut kita ke halaman berikutnya. Kan di sana ada keberagaman dari budaya Indonesia yang bisa kita buat dengan tangram. Sebelumnya, apakah Ananda Ibu tahu apa itu tangram? Ya, sudah tertulis ya di bukunya kalau tangram itu merupakan terdiri dari 7 buah bangun datar yang disusun secara bersamaan sehingga bisa membentuk suatu nilai seni. Sekarang ayo kita coba membuat tangram. Ananda siapkan satu kertas, lalu lipat seperti ini, buka kembali, dipotong, buka kembali, lalu lipat. Nah, Ananda bisa lihat juga langkah-langkahnya pada buku siswa. Apakah Ananda Ibu sudah selesai membuat tangramnya? Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita akan belajar tentang tari daerah. Nah, di sini untuk kali ini kita akan belajar mengenai tari Bengang Jempa. Ada yang tahu tari Bengang Jempa ini berasal dari mana? Ya, betul, tari Bengang Jempa ini berasal dari Aceh. Nah, sekarang silakan Ananda Ibu perhatikan gerakan-gerakan tari Bengang Jempa yang ada pada gambar di depan berikut ini, dan juga silahkan nanti Ananda amati video gerakan tari Bengang Jempa yang akan Ibu tampilkan. Oke. Nah, sekarang kita akan mencobakan atau kita akan latihan mengenai gerakan-gerakan dari tari Bengang Jempa. Ananda Ibu silahkan sekarang pilih kelompoknya. Sebanyak satu kelompok itu ada 8 orang. Oke. Dan di dalam kelompok itu praktekkan gerakan-gerakan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, sekarang siapa yang mau mempraktekkan ke depan? Kelompok mana yang mau mempraktekkan gerakan tari Bengang Jempa yang sudah dipelajari tadi? Kelompok lain silahkan nanti berikan komentarnya ya terkait penampilan dari teman-temannya yang tampil. Nah, silahkan Ananda perhatikan ya di bukunya, itu ada gerakan A,
kedua tangan itu di atas kaki, kedua tangan itu di atas, lalu kaki dijinjit, dihentakkan 2 kali, ke kanan 2 kali. Lalu kedua tangan di atas, kaki dijinjit, hentakkan 2 kali, dan dilakukan ke kiri sebanyak 2 kali. Hitungannya 4 kali 8. Lanjut gerakan B, lalu gerakan C, dan gerakan D. Lalu yang terakhir ada gerakan E. Oke, setelah kita praktek, sekali lagi kelompok yang akan tampil, ayo kita cabut lot untuk kelompok yang akan tampil. Duk. Kelompok yang akan tampil itu adalah kelompok 2. Silahkan kepada kelompok 2 menampilkan gerakan yang sudah dipelajari tadi. Dan kelompok lain nanti memberikan komentar ya. Bagus sekali Ananda Ibu dari kelompok 2. Cuma mungkin gerakannya agak lebih diperjelas lagi ya. Siapa yang mau memberikan komentar terhadap penampilan teman-temannya? Ya, silahkan Ananda Ibu. Komentar yang bagus bahwa dalam gerakannya hendaknya diberikan rasa. Betul sekali. Nah, sekarang setelah selesai menari, silakan Ananda Ibu perhatikan bukunya halaman ke-28, halaman berikutnya ya. Di sana ada berbagai macam suku bangsa, yang mana Pak Sami itu berasal dari Maluku, Pak Encep berasal dari Sunda. Silakan Ananda Ibu baca cerita tersebut lalu isi tabel yang ada di bawah. Oke. Lalu Ananda Ibu juga kerjakan tugas yang ada di halaman 30 tentang siap menghadapi musim hujan. Silahkan kerjakan di buku latihannya ya. Sudah selesai. Sekarang silahkan perhatikan bukunya kembali ya sebelum mengumpulkan latihan. Ibu akan menjelaskan bahwa suku bangsa itu merupakan golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Nah, suku-suku bangsa yang tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa. Persebaran suku bangsa ini dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan, laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Nah, perbedaannya itu bisa kita lihat dari yang pertama tipe fisik seperti warna kulit, rambut, dan lain-lain. Lalu dari segi bahasa yang digunakan ada bahasa Batak, bahasa Minang, bahasa Madura, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada dari adat istiadat, ada dari kesenian daerahnya, ada dari kekerabatannya. Misalkan kalau di Minang, kalau kita di Sumatera Barat ini menganut paham matrilineal atau sistem keturunan berdasarkan garis ibu, berbeda dengan saudara-saudara kita yang di Jawa yang menganut sistem patrilineal, yaitu sistem keturunan menurut garis ayah. Lalu juga ada banyak sekali keberagaman lain di sekitar kita. Oleh karena itu, kita sebagai satu bangsa Indonesia harus menghargai setiap keberagaman yang ada di sekitar kita tersebut sebagai bentuk pengamalan dari Pancasila. Sila keberapa yuk? Ya, betul sekali, pengamalan dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Hal ini juga tertera dalam semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang mana merupakan sebuah semboyan yang mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Ada yang masih tidak tahu arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Sudah tahu semuanya ya, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Baiklah Ananda Ibu semuanya, dalam kehidupan tentu kita akan menghadapi atau kita akan menemukan berbagai keberagaman tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat berbagai keberagaman itu
bisa kita pertukarkan antara satu kesenian dengan kesenian daerah lain, satu kebudayaan dengan kebudayaan lain, sehingga menjadi satu kesatuan yang baru yang menambah lagi keberagaman budaya di Indonesia, yang mana ini akan bermanfaat untuk kita memberikan pengertian antar satu suku bangsa, lalu kita mudah mencapai persatuan dan kesatuan, dan kita dapat mengurangi prasangka antar suku, serta kita bisa lebih menimbulkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa kita. Nah, Indonesia sendiri kan kita tahu tidak hanya dari segi keberagaman bahasa, budaya, juga dari cara berbicara, cara berpakaian, mata pencarian, dan juga adat istiadat. Hal tersebut juga merupakan keberagaman dari bangsa Indonesia. Nah, Ananda Ibu semuanya, apakah dalam kehidupan Ananda Ibu sudah menghargai setiap keberagaman yang ada? Apakah Ananda Ibu hidup berdampingan dengan baik dengan temannya yang tidak satu warna kulit, dengan temannya yang rambutnya keriting sementara rambut kita lurus, atau misalkan dengan teman yang berasal dari suku lain? Apakah Ananda Ibu hidup berdampingan dengan baik? Bagus sekali. Harus seperti itu ya, kita harus berdampingan dengan baik untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, sebelum Ibu memberikan tugas terakhir, apakah ada yang ingin Ananda Ibu pertanyakan? Atau masih ada yang kurang jelas? Silahkan. Bisa juga bertanya kepada teman di dalam kelompok. Nanti bisa tanyakan kepada Ibu. Jika tidak, sekarang silahkan Ananda Ibu buka bukunya halaman 31 sampai halaman 32. Nah, di sana ada kan berbagai pertanyaan. Silahkan Ananda Ibu isi itu sebagai tugas akhir pembelajaran kita pada hari ini. Kalau tidak selesai, tugas ini boleh dibawa pulang. Tapi jangan lupa kumpulkan latihan-latihan yang sebelumnya ya. Oke, Ananda Ibu semuanya. Sekarang sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan bertanya, apa saja yang bisa Ananda pelajari dari kegiatan kita hari ini? Ya, tentang keberagaman, lalu tentang segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan, lalu ada juga tadi kita melakukan gerakan tari bungang jempa. Nah, baiklah Ananda Ibu semuanya, sekarang ketua kelas silahkan tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan memimpin teman-temannya berdoa dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah Ananda Ibu semuanya, demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.